Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent dan kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk warta berikut ini. Dalam rangka pertukaran pelayan firman yang diatur oleh Konsistorium GKI SW Jabar, wilayah Jakarta dan sekitarnya dan Gereja Kristus pada hari Minggu 24 November 2024, dalam kebaktian umum pertama dan kedua pada pukul 9 dan pukul 5 sore, kita dilayani oleh Pendeta Linah dari GKI Perniagaan, Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan Pendeta Diana melayani di GKI Perumahan Cinta di Kalideres, Jakarta Barat pada pukul 6.30 dan pukul 9. Apabila tidak ada keberatan, sakramen baptisan kudus dewasa. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka pada hari Minggu 15 Desember 2024 dalam kebaktian umum pertama, pukul 9 akan diselenggarakan sakramen baptisan kudus dewasa dalam diri Ibu Herlianali dan Ibu Lili Herlianali yang beralamat di Cipinang Elok 2, Blok AE nomor 9, Jakarta Timur. Keberatan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat selambat-lambatnya tanggal 1 Desember tahun 2024. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. 1 minggu lagi kita akan memulai ibadah Advent pertama di bulan Desember 2024. Untuk acara minggu depan kita dapat melihat di tampilan layar berikut ini. Yang akan dibawakan oleh Pendeta LZ Raprap. Warta Natal secara keseluruhan dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan di masing-masing wilayah. Menyambut Natal tahun ini, kebaktian malam Natal akan dilaksanakan 2 kali pada pukul 4 sore dan 8 malam. Sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Natal minta partisipasi aktif serta setelah kebaktian, mohon Bapak Ibu Saudara dapat menentukan waktu yang akan dihadiri dengan menekan counter yang sudah kami sediakan di depan meja untuk keperluan souvenir dan makanan yang akan dibagikan setelah ibadah. Kami juga menyiapkan meja pendaftaran untuk berpartisipasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mensponsori penyediaan souvenir yang akan dibagikan pada saat kebaktian malam Natal 2024 tersebut. Baik itu di hari Minggu, KU1 dan KU2 serta perkomisi, dengan menghubungi panitia Natal yang bertugas yang menjadi sponsor. Karena kapasitasnya sangat terbatas atau paling lambat hari Senin 25 November 2024 ke tata usaha sesuai dengan jam buka sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca di WAG wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Linah dari GKI Perniagaan. Majelis tugas adalah Penatua Sumarno, Penatua Hendata, Penatua Hendrik, Penatua Manunggal, Penatua Erin. Pemandu pujian Bapak Heru dan Saudari Nita. Pengiring pujian Saudari Jeska. Pengisi pujian paduan suara Sion.
Multimedia dan Sound System, Ibu Debi, Saudara Sugeng, Saudara Yosep. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Siapakah yang menjadi kepala dan pemimpin dalam hidup kita selama ini? Apakah kita selalu mampu memimpin diri sendiri dan cakap melakukan segala sesuatu sendiri? Di mana peran Tuhan dalam hidup kita? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 52, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman menunggu anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu serta saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Hari ini kita menutup tahun liturgi dengan Minggu Kristus Raja. Dalam Mazmur 93 ayat pertama dan kedua tertulis, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sebagai orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus kembali, kita menantikan Sang Raja bertahta di sorga dan dunia. Seperti yang selalu kita ucapkan dalam doa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga.
wajahku, junjungan mulia. Kan ku kenang sesaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu. Hatiku rindu selamanya mengikut langkah-Mu. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Yesus, Sang Raja, datang dalam kehinaan. Ia berjalan menuju Kalvari untuk saya dan saudara. Selama hidup di dunia ini, kita pun selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memilih kami untuk diselamatkan. Kiranya pengorbanan-Mu menyadarkan kami bahwa kami tidak layak. Ampunilah kami dan ajar kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan hidup kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Adakah berat beban hidupmu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu, sampaikan ajamu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikan tanpa jeru. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Umat kekasih Kristus, sekarang dengarlah
pesan firman kitab Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Demikianlah. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Di dalam Kristus damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dan Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa di hadapan Allah. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang sudah memberikan pengampunan kepada setiap kami dengan begitu limpahnya. Kembali kami datang membawa hidup yang sudah diampuni dan dibarui oleh Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan kembali menuntun dan membimbing kami,
supaya kami mengerti apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami, dan supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan Raja kami. Karena itu kami rindu Engkau memberkati kami melalui tiap-tiap bagian Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Engkau urapilah hamba-hambamu yang akan membacakan firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau urapilah juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman seturut dengan yang Kau kehendaki. Dan biarlah kiranya Engkau boleh berkata-kata kepada setiap kami, mengajar kami, menuntun kami, dan biarlah kami boleh bersuka cita karena kami boleh menerima firman yang boleh memberi hidup kepada setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyinya firman Tuhan. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara sekalian, seperti tadi dikatakan bahwa hari ini kita menutup tahun liturgi, ya. Maksudnya apa sih dengan tahun liturgi itu? Tahun yang kita bilang di sana disebutkan satu rangkaian, ya. Satu rangkaian, satu tahun liturgi itu adalah atau berbicara tentang apa? Tentang peristiwa bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita, umat manusia, ya. Tahun liturgi itu dimulai dengan masa Advent, masa penantian di mana kita atau umat Allah pada waktu itu, ya, sejak semula menantikan datangnya Mesias.
Datangnya seorang raja yang akan menyatakan kekuasaan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Yang akan menolong, yang akan menyelamatkan, yang akan membawa kemenangan dalam hidup umat manusia. Ya, lalu Minggu Advent dan diikuti dengan peristiwa Natal. Dan peristiwa Natal terus masa kehidupan Yesus. Sampai akhirnya nanti Yesus ditangkap, dihakimi, dijatuhi hukuman mati, ya, disalibkan, mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit kembali dari antara orang mati dan kemudian dia menyatakan kekuasaannya dan dia terus bekerja dan berkarya dalam membangun umatnya, membangun gerejanya, ya. Dan di ujung penyataan itu maka kita sampai pada hari ini. Hari di mana seharusnya kita bisa mengakui bahwa benar Kristus Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Apa artinya itu? Bapak Ibu, dia adalah Raja karena kekuasaannya sudah ditunjukkan dan dinyatakan kepada kita. Betapa dia berkuasa atas setiap kita. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa membangkitkan, menghidupkan, mematikan. Dia berkuasa untuk meredahkan angin ribut, ya. Dia berkuasa untuk mengusir setan-setan. Dia berkuasa atas semua makhluk di bumi ini. Yang kelihatan, yang gak kelihatan. Tunduk pada kuasanya. Semua makhluk di bumi ini yang bisa berpikir, yang bisa merasa, yang bisa punya kehendak, keinginan tunduk kepada dia. Maupun juga makhluk atau segala semesta yang mungkin enggak punya jiwa, ya, juga bisa tunduk dalam otoritasnya. Itu semua dinyatakan lewat penyataan Allah dalam diri Yesus. Sehingga di ujung minggu liturgi tersebut, tahun liturgi tersebut ditutup dengan sebuah pengakuan. Betul, Yesus adalah Raja. Dia Raja atas segala raja. Raja yang lebih berkuasa bahkan atas banyak raja-raja, penguasa-penguasa di dalam dunia. Dia melampaui mereka semua, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Yesus adalah Raja, apa sih konsekuensinya bagi kita? Kalau Yesus adalah Raja, lalu apa kait mengaitnya dengan kita? Kalau dulu ada orang suka, guru-guru sekolah minggu suka ngajarin satu nyanyian, ya. Apa judulnya? Langsung tahu ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Nah, kita kebayang kalau kita anak raja, wah, lalu kita mulai ngeliat atau kita mulai ingat ya, kalau yang suka nonton seri film Mandarin, gitu ya, raja-raja, wah, pakaiannya bagus, gitu kan, banyak pernak-perniknya. Atau kalau kita lihat silsilah atau peristiwa-peristiwa tentang raja-raja yang ada di tengah-tengah negeri kita, ya, maka kita katakan, wah, begitu hebat, gitu ya. Nah, kalau jadi anak raja berarti hidup kita bakalan enak lah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan banyak pelayan yang siap melayani kita, gitu kan. Kita cuma lihat bagian itunya. Maka kalau dulu ada juga pendeta yang gak suka anak-anak menyanyikan lagu itu, gitu ya. Kenapa? Karena hanya dilihatnya anak raja penuh kemuliaan, penuh kemewahan, penuh kegagahan, penuh keperkasaan, gitu kan. Tapi sesungguhnya bukannya seperti itu, gitu ya. Yesus tuh kerajaannya nggak seperti itu, gitu. Lalu kemudian nggak boleh lagi nyanyi lagu itu ya, gitu kan. Terus kemudian jadi orang rada takut-takut menyanyikannya, gitu ya. Kenapa? Karena sudah terisi oleh pemahaman tentang Kristen yang sukses, ya. Yaitu kalau anak raja pasti kaya, anak raja pasti
punya kuasa dan sebagainya. Karena faktanya ternyata tidak semua kita punya kuasa. Tidak semua kita waktu kita ikut Kristus kita jadi orang kaya gitu ya. Tidak semua kita jalannya hidup gampang dan enak ya. Nah, lalu banyak orang yang kemudian, oh iya kalau gitu memang bukan begitu ya. Terus kalau gitu gimana? Apa artinya kalau Yesus itu raja? Nah Bapak Ibu, sedikit gambaran waktu pertama kali bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan ya. Sebenarnya konsep tentang Tuhan adalah raja itu bukan sebuah konsep yang baru. Di tengah-tengah umat Israel itu adalah konsep yang memang selama ini di perjanjian lama sudah ditegaskan, sudah dinyatakan bahwa dia adalah raja karena dia adalah pemilik semuanya. Dia adalah pencipta gitu kan. Dia pemilik, maka segala sesuatu itu ada buat dia. Oleh karena dia, untuk dia, bagi dia. Ya kemuliaan itu gitu ya. Nah tetapi ada satu masa bangsa Israel itu bilang dia gak mau Tuhannya itu jadi raja. Kalau gitu gimana? Dia mau ada raja seperti raja-raja bangsa-bangsa lain. Terus Tuhan pernah bilang ya, oke Samuel kasih aja. Mereka minta raja, kasih mereka raja. Enggak apa-apa, yang ditolak itu bukan kamu. Yang ditolak itu aku, kata Tuhan ya. Mereka enggak mau aku jadi raja, mereka mau sosok manusia yang jadi raja, enggak apa-apa. Pilihin dia raja gitu ya. Tapi kasih tahu kepada mereka, inilah hak raja yang akan berkuasa atas kamu ya. Lalu Samuel sampaikan kepada bangsa Israel ya, kamu mau minta raja, oke Tuhan kasih raja, tapi inilah hak raja atas kamu ya. Dia akan berkuasa atas kamu. Ia akan mengambil anak-anakmu laki-laki untuk ditugaskan di kereta perang, di pasukan berkuda ataupun pasukan berlari ya. Dia akan berlari di depan keretanya. Ia akan menugaskan mereka sebagai kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 50 orang. Dan mereka akan membajak ladangnya dan menuai panen baginya. Mereka akan membuat peralatan perang dan perlengkapan keretanya. Ia akan mengambil anak-anakmu perempuan untuk menjadi pembuat minyak wangi, tukang masak dan pembuat roti. Ia akan mengambil yang terbaik dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu untuk diberikan kepada pegawai-pegawainya. Ia akan mengambil 1/10 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu untuk diberikan kepada pembesar-pembesar istananya dan para pegawai lainnya. Ia akan mengambil budak-budakmu laki-laki dan perempuan yang terbaik dari ternakmu dan keledaimu untuk dipekerjakannya. Ia akan mengambil 1/10 dari kambing dombamu, engkau sendiri akan menjadi budaknya gitu ya. Jadi ketika ada raja yang harus diakui, maka raja itu punya hak. Raja berhak untuk meminta yang terbaik. Raja berhak mengambil bagian yang terbaik yang kita punya. Ya. Raja berhak atas seluruh hidup kita. Kita gak punya kuasa, gak punya kendali untuk menahan gitu ya. Karena ketika kita mengakui dia adalah raja, maka kita adalah hambanya. Kita harus tunduk kepada dia. Tunduk kepada kehendaknya. Tunduk kepada keinginannya. Mengikuti apa yang dia mau. Memberikan apa yang dia minta untuk diberikan gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu adalah hak yang harus diterima oleh raja. Ya kita juga tahu itu ya. Kalau konsep kerajaan kan seperti itu. Raja adalah pemilik semuanya. Dan semua adalah hambanya. Segala pekerjaan yang dilakukan adalah untuk sang raja. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu banyak orang sulit untuk menerima dan untuk mengakui Yesus sebagai raja. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, para pembesar agama pada waktu itu tidak bisa mengakui itu. Kenapa? Kenapa kami harus tunduk kepada dia? Kami tahu dari mana dia berasal. Kami tahu dia anak siapa.
Dan kami tahu orang seperti apa dia dan keluarganya. Mereka tidak bisa tunduk kepada Yesus. Mereka tidak bisa mengakui bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Mesias, juru selamat yang mereka nantikan, yang mereka harapkan, yang sudah datang ke tengah-tengah mereka. Karena kalau mereka mengakui itu, maka mereka harus menyerahkan diri untuk diubah. Padahal pada masa itu praktek kehidupan agama di tengah-tengah bangsa Yahudi itu memberi keuntungan yang sangat besar kepada orang-orang yang disebut golongan para imam. Karena pada masa itu khususnya sudah tidak ada lagi raja yang benar-benar memerintah di atas mereka, adanya raja dari bangsa lain yang berkuasa atas mereka ya. Tapi kemudian jadi di tengah-tengah umat itu ada dua pemerintahan. Pemerintahan yang didalangi atau yang dikuasai oleh kekuasaan asing yang menjajah mereka. Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari yang memerintah mereka itu kebanyakan adalah para imam, para pembesar agama. Yang kemudian menarik terus dari mereka apa yang harus mereka bawa dan mereka persembahkan. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, persembahan setiap panen, persembahan macam-macam persembahan. Bahkan kita pernah ingat kasusnya ketika Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, menyucikan bait Allah ya. Dia mengusir para penukar uang. Dia mengusir para pedagang binatang untuk kurban persembahan. Kenapa? Karena di situ kemudian sudah menjadi sebuah praktek yang luar biasa. Mendatangkan banyak sekali keuntungan dan kekayaan kepada kelompok imam dan keluarganya. Para penukar uang, money changer. Bapak Ibu kalau umat kerja di luar uangnya itu pasti uang Romawi. Waktu mereka mau datang beribadah mereka nggak boleh mempersembahkan persembahan kepada Tuhan pakai uang dari kerajaan Romawi. Sehingga apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tukar di money changer. Yang jadi money changernya siapa? Ya, yang bisa buka money changer di situ pasti kelompok keluarganya imam gitu ya. Minta izin, boleh buka penukaran uang? Boleh. Dan biasanya kalau money changer kita tukar akan ada untung atau selalu rugi? Baik kita membeli ataupun kalau kita menjual lagi kita selalu didapat harga lebih rendah gitu kan. Kalau membeli disuruh bayar lebih mahal. Kalau menjual dikurangi. Jadi dia untungnya double, bolak-balik ya. Beli, dia jual, dia beli, dia tetap untung. Yang akan rugi adalah umat yang datang beribadah. Dan para imam itu berkuasa atas mereka. Dan mereka terima gitu ya. Nah Bapak Ibu, lalu kalau persembahan korban. Kurban itu bawa ternak. Jalan kaki jauh-jauh dari berbagai daerah. Kalau mereka sampai ke bait Allah, ternaknya udah kucel. Udah lecek. Terus sama imam diperiksa. Wah enggak cocok, enggak bisa ini. Ada cacatnya, enggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi gimana dong? Beli. Tuh ada yang jual gitu kan. Terus akhirnya di sekitar halaman bait Allah itu ada penjual ternak. Lalu ternak mereka yang udah kucel dijual. Ternak kucel yang udah di reject kira-kira dijualnya bakalan mahal apa murah? Pasti murah. Terus ternak yang mereka mau persembahkan di situ dijual mahal atau murah? Pasti mahal. Kenapa? Kita tahu kalau beli makanan, beli apa-apa jangan di tempat-tempat yang tidak umum gitu kan. Nanti harganya pasti akan menjadi lebih mahal. Ya, sama di bait Allah juga. Hewan ternak ini akan dijual lebih mahal. Udah lulus sensor, pasti lulus, pasti bisa dipersembahkan gitu ya. Nah terus ternak yang kucel ini diapain Bapak Ibu? Banyak dong, numpuk dong. Ya mereka bawa, lalu mereka grooming lagi. Wah, terus waktu udah di grooming keluar sudah bagus lagi, siap dijual dengan harga yang mahal. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus bilang,
kamu menjadikan rumah Bapakku jadi tempat perampokan. Bapak Ibu, berjuang mati-matian para pemimpin agama Yahudi ini untuk menolak Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Raja. Kenapa? Karena kalau mereka terima itu, mereka akan kehilangan keuntungan. Maka yang mereka upayakan adalah gimana cara kita bisa tangkap dia, kita bisa bawa dia, kita bisa jebloskan dia ke dalam penjara. Kita serahkan dia ke tangan bangsa Romawi supaya biarlah bangsa Romawi itu sendiri yang menjatuhi hukuman mati kepada dia dan jangan kita. Karena mereka sebenarnya kalau mau membunuh Yesus mereka bisa enggak? Mereka bisa. Ada banyak kesempatan tapi mereka takut kepada orang banyak. Sehingga mereka tidak pernah bisa melakukan itu. Karena orang banyak melihat tanda-tanda yang menyertai pekerjaan Yesus semuanya. Mereka sampai kepada satu kesimpulan. Betul, dia ini adalah Mesias, anak Allah. Raja yang diutus Allah. Tapi kemudian mereka yang punya pengakuan itu, mereka diintimidasi. Mereka ditakut-takuti, mereka dihasut sedemikian rupa. Bapak Ibu, sehingga karena urusan kepentingan pribadi. Kebenaran yang sudah Allah nyatakan kepada mereka. Mereka tidak mau mengakui. Seharusnya lewat semua peristiwa kehidupan yang Kristus nyatakan. Harusnya mereka bisa sampai kepada pengertian dan pemahaman. Betul Yesus anak Maria dan Yusuf tukang kayu dari Nazaret ini adalah Mesias. Juru selamat. Raja yang datang dari Allah. Tapi mereka menolak kebenaran itu. Kenapa? Karena pengakuan terhadap kebenaran itu akan mempengaruhi kepentingan mereka. Mereka akan kehilangan keuntungan. Dan karena itu mereka enggak mau. Dan Bapak Ibu, peristiwa yang sama terjadi juga pada Pilatus. Ketika dia menghakimi Yesus yang sudah dibawa kepada dia. Lalu dia menghakimi dan dia kemudian bertanya, "Kamukah raja orang Yahudi?" Yesus bilang, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Kalau di banyak Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, waktu Yesus ditangkap, dia lebih disebutkan keluh, tidak menjawab. Tapi di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes mencatat, Yohanes menuliskan, bahkan percakapan antara Pilatus dengan Yesus. "Kamu kan raja orang Yahudi? Kamu yang bilang sendiri atau ada yang kasih tahu?" kata Yesus ya. Karena gak mungkin dia dibawa ke hadapan Pilatus kalau dia tidak diakui sebagai seorang raja. Karena yang boleh dihakimi oleh Pilatus dalam pemerintahannya Pilatus adalah orang-orang yang menentang, yang menolak kekuasaan Romawi. Karena Pontius Pilatus ini adalah raja bawahan dari pemerintahan Romawi. Nah Bapak Ibu, dia hanya bisa menindak orang-orang yang memang diakui sebagai pemberontak, sebagai pembelot. Orang-orang yang memang mengakui diri sebagai raja di tengah-tengah bangsanya. Dan yang melakukan sebuah gerakan gitu ya, mau memberontak terhadap Romawi. Itu sebabnya Pilatus bilang, "Kamu ya raja orang Yahudi." Dan Yesus menyatakan sebuah kebenaran. "Aku, kerajaanku, aku adalah raja," gitu ya. Dia tidak secara langsung mengatakan itu, tapi dia katakan apa? "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan dari sini." Kalau kerajaanku dari sini pasti para pengawal, para penjaga, semua anak buah pasti sudah akan berontak dan melawan. Tapi karena kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja. Jadi engkau sebenarnya raja, tapi kerajaanku bukan dari sini, gitu ya. Dan kebenaran ini aku katakan. Pilatus seharusnya mengerti dan memahami itu. Bahwa ini adalah raja, tapi raja yang berbeda. Raja yang berkuasa dengan kekuasaan yang melampaui. Yang kerajaan yang gak kelihatan. Dia sudah sampai kepada pemahaman itu.
Bahkan kalau di bagian lain dikatakan, lalu istrinya Pilatus sempat bisik-bisik. Dia sudah mendapat mimpi dan tentang orang ini jangan engkau melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap dia. Bapak Ibu, sebenarnya pernyataan Tuhan tidak hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, tapi juga kepada Pilatus, kepada wali negeri yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi ini. Kepadanya pun sudah ditegaskan dan dinyatakan Yesus ini penguasa. Dan kekuasaannya memang gak kelihatan. Kekuasaannya bukan dari dunia ini. Dan seharusnya dia juga mengakui itu dengan mengikuti pesan yang disampaikan oleh istrinya. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi kalau bangsa Yahudi menolak karena kepentingan mereka akan kehilangan keuntungan, jadi mereka nggak mau mengakui. Nah maka Pontius Pilatus ini menolak untuk mengakui karena apa Bapak Ibu? Alkitab kita bilang dia takut kepada orang banyak. Dia takut karena Yesus ini kekuasaannya nggak kelihatan. Dia juga takut. Yang kelihatan itu lebih menakutkan. Ya. Kalau Yesus ini nggak tahu kuasanya seperti apa. Apakah bisa melindungi dia atau tidak kalau dia mengakui Yesus gitu ya. Tapi yang dia tahu kalau dia menolak untuk menghukum Yesus. Kalau dia mengakui kekuasaan Yesus sebagai raja dan melepaskan dia. Maka dia akan mendapatkan murka dari orang banyak. Maka dia mungkin akan mendapatkan aduan kepada atasannya bahwa Pontius Pilatus ini sudah mengakui kekuasaan lain, raja lain gitu ya, untuk berkuasa atas kami. Jadi dia sendiri akan susah. Bapak Ibu, kerajaan yang kelihatan itu lebih menekan, membuat Pontius Pilatus nggak berani mengakui. Dia cuma bisa apa? Menyerahkan. Ya udah terserah deh. Nih aku serahkan, aku cuci tangan gak mau tahu gitu ya. Apa yang kamu lakukan tanggung jawab sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya tindakan itu pun sudah sebuah keputusan. Keputusan untuk setuju dengan pandangan orang banyak. Keputusan untuk tidak mengakui Yesus. Keputusan untuk lebih percaya dan menyerahkan semuanya kepada orang banyak gitu ya. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga sulit untuk bisa mengakui keberadaan Kristus Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak tekanan yang bisa bikin kita takut. Takut mengakui diri kita Kristen. Takut untuk bisa hidup sungguh-sungguh memberikan haknya Raja. Apa yang seharusnya kita berikan kepada Raja. Hidup bagi Dia. Ketika dia meminta kita untuk menyerahkan yang terbaik yang kita punya kepada dia, kita juga berani menyerahkannya. Bapak Ibu, banyak sekali saat ini kita yang gak berani bertindak seperti itu. Kalau tadi saya lihat ada laporan keuangan, perbandingan tahun lalu dan tahun ini ya Bapak Ibu ya. Tahun lalu kita terima lebih banyak, keluar lebih dikit. Tahun ini kita terima lebih dikit, keluar lebih banyak gitu ya. Bapak Ibu, kenapa bisa begitu? Karena memang ada kenaikan-kenaikan harga. Ya. Tapi kenaikan pendapatan kita mungkin tidak berjalan seimbang dengan pendapatan pengeluaran yang harus kita keluarkan sesuai dengan kenaikan-kenaikan. Termasuk juga dengan urusan kita di gereja Tuhan di tempat ini. Mungkin programnya tetap sama, tapi kok tahun lalu cuma butuh dana segini, kenapa tahun ini jadi begitu banyak? Ya, saya di Klasis Jakarta Utara. Kebetulan tahun ini dipercaya jadi ketua Klasis. Bapak Ibu, lalu jemaat di Bandar Lampung, di Metro, di Tanggamus, mereka bilang, kenapa TJB? TJB itu adalah tanggung jawab bersama ya. Bagian keuangan yang harus umat, jemaat lokal nih setorin ke Klasis supaya bisa saling membantu dengan gereja-gereja lain yang lebih lemah ya. Dan mereka bilang, kenapa kok TJB ini bisa naik sampai 70% katanya ya.
dari tahun lalu. Mereka bilang kita nggak sanggup bayar. Ini yang kecil langsung bilang kita nggak sanggup bayar. Ternyata Bapak Ibu yang nggak sanggup bayar itu bukan cuma yang kecil. Ya, kami di perniagaan, mungkin Bapak Ibu taunya, oh perniagaan kan gereja besar, gereja tua, gereja kaya gitu ya. Kalau udah tua tuh udah Cina-Cina di situ gitu ya, pecinan gitu kan. Itu pasti cenderung apa? Gereja besar tua pasti kaya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita juga sedang mengalami masa-masa sukar. Ya, masa-masa sukar. Bahkan kita sampai bilang waktu bulan Oktober kemarin ada komisi yang mau minta uang muka untuk program pelayanannya. Terus kata Dewan Perbendaharaan ditunda dulu ya, nggak ada uang kas gitu ya. Udah cairin deposito, deposito siapa yang mau dicairin? Kita bilang kita nggak punya deposito gitu ya. Karena memang kondisinya sedang tidak baik. Nah Bapak Ibu, kondisi yang tidak baik, waktu lagi nggak baik. Kalau Tuhan minta kita memberikan yang terbaik yang kita punya, kira-kira kita berani nggak berikan itu? Berani nggak serahkan itu? Serahkan yang terbaik yang kamu punya. Kalau engkau mengakui dia adalah raja, Tuhan meminta saat ini kita berikan yang terbaik kepada dia. Tapi kita bilang bisa nggak ya kita ya? Kita mungkin langsung mikir ya. Tapi kalau ini saya berikan, nanti saya bagaimana? Kalau yang terbaik ini saya kasih buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, nanti kehidupan saya bagaimana? Lalu kita akhirnya, ya saya mengakui dia adalah raja, tapi maaf untuk perintahnya yang ini saya nggak bisa lakukan. Bapak Ibu kadang kita juga memilih untuk bertindak seperti Pilatus. Ya saya tahu dia raja, tapi saya tidak bisa melakukan apa yang dia mau saya lakukan. Saya tetap hanya berani kasihnya kalau ada sisa. Kalau sudah ada pengeluaran tanggung jawab saya semua sudah selesai, sisanya baru buat Tuhan. Kita nggak yakin bahwa dia sanggup dan bisa memberikan jauh melampaui apa yang kita perlukan. Kita bilang tapi realitanya yang kelihatannya susah. Pilatus juga bilang begitu. Ya dia si raja, dia si Tuhan, saya tahu itu. Tapi realitanya kalau saya mengakui dia, saya takut. Saya bisa selamat enggak? Saya bisa hidup enggak? Jangan-jangan saya nggak bisa hidup. Jangan-jangan nanti akan ada banyak kesusahan dan saya nggak dapat jalan keluar. Bapak Ibu, karena itu dia lebih rela cuci tangan dan membiarkan sang raja menyatakan kekuasaannya sendiri. Dan dia nggak mau mengakuinya. Kenapa? Karena dia takut. Hari ini apakah kita juga jadi terhalang untuk mengakui dia karena urusan kepentingan-kepentingan kita? Seharusnya dari penyataannya sih kita udah tahu dia raja. Dia berhak. Bapak Ibu, betul yang tadi saya bacakan adalah ayat-ayat yang hanya bicara tentang hak yang harus diberikan kepada raja. Tetapi ada juga sebenarnya tanggung jawab. Ada kewajiban yang harus diemban oleh seorang raja. Seorang raja bertanggung jawab untuk bisa menjaga dan memelihara bangsanya, umatnya, semua hamba yang dipercayakan kepadanya. Menjaga mereka sebagai milik kepunyaannya sendiri. Menjaganya dengan hidupnya. Dan itu yang Allah lakukan. Dia menciptakan dan menjadikan kita. Dia memelihara kita sehari lepas sehari. Dia menolong dan menopang kita sedemikian rupa. Dia menjamin hidup kita. Kita milik kepunyaannya dia. Dia gak akan bikin kita malu.
Dia pasti akan jagain kita, dia akan pelihara kita. Bahkan ketika dosa masuk, ketika kita harus menerima maut dan kematian, ketika kita harus kehilangan hidup karena dosa dan kesalahan kita, Sang Raja tetap datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan dengan memberikan tubuhnya sendiri, darahnya sendiri untuk mati bagi kita. Supaya apa? Supaya dia bisa tetap menjaga kita hidup. Supaya dia bisa tetap memberikan hidup kepada kita. Karena kita milik kepunyaannya dia. Dan itu yang Kristus lakukan. Jadi Bapak Ibu, jangan takut untuk menyerahkan diri. Lagi cari penatua juga kan? Sama kayak di perniagaan ya. Bapak Ibu jangan takut kasih waktu Bapak Ibu untuk melayani. Jangan takut gunakan talenta Bapak Ibu untuk dipakai Tuhan. Jangan bilang aduh saya jadi kehilangan waktu dong, nanti harus ikutan rapat, harus ngurusin jemaat, harus pelawatan, harus ini, harus itu gitu ya. Harus hadir di kedukaan, harus hadir di pernikahan. Aduh ribet dan repot. Kita bilang capek lah, udah capek kerja enakan jadi jemaat biasa aja, tinggal minta dilayani gitu ya. Nanti kalau pelayanan nggak bagus tinggal masukin protes gitu ya, aduan ya, ini nggak bagus nih, ini nggak bener nih, ini nggak baik nih gitu ya. Tapi kita nggak mau melakukan. Bapak Ibu, yuk hidup kita ini miliknya Tuhan, Dia Raja kita. Semua yang ada pada kita, waktu kita, talenta kita, uang kita, hidup kita semuanya itu milik Tuhan. Dan harus kita gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk kita bisa saling tolong, saling topang. Kita bisa dipakai Tuhan supaya pekerjaan Tuhan tetap bisa dilakukan dan dilaksanakan. Pekerjaan memelihara umat, pekerjaan mendampingi umat, pekerjaan untuk membagikan supaya ada keseimbangan antara yang kelebihan dan yang kekurangan. Pekerjaan untuk bisa mempedulikan orang-orang yang ada jauh di sekitar kita juga, ya. Mereka yang ada dalam kondisi yang kurang beruntung, ya. Mungkin kita bilang kita susah tapi mereka jauh lebih susah. Jadi kalau kita bisa tahan sedikit, kita bisa kurangi sedikit apa yang kita bisa punya dan kita berikan dan kita bagikan. Bapak Ibu jangan takut. Tuhan akan bertanggung jawab. Dia Raja kita. Dia akan menjamin kesejahteraan kita. Nah hari ini kami di perniagaan ada beberapa yayasan yang kami bikin. Satu tuh mungkin Bapak Ibu udah sedikit kenal ya. Yayasan Pernias itu punya proyeknya tuh bikin RPUK, Rumah Perawatan Usia Lanjut Kristen. Atau ya panti werda begitulah ya. Tapi kita bilang kita bukannya panti werda tapi ini rumah perawatan. Karena orang-orang sakit juga bisa diterima di sana gitu ya. Jadi tapi itu berbayar ya, berbayar. Nah jadi kondisi keuangan di yayasan itu kondisinya baik-baik saja. Sementara ada lagi satu yayasan namanya Yayasan Kita Berkarya Indonesia. Ini nih yayasan yang bergerak di antara orang-orang miskin. Kita bikin bimbel-bimbel di beberapa daerah. Ya, bimbel-bimbel lalu kita kasih beasiswa ke anak-anak supaya mereka bisa sekolah, bisa punya masa depan. Harapannya kalau mereka berpendidikan, masa depan mereka lebih baik daripada kalau mereka nggak berpendidikan sama sekali ya. Jadi itu dikerjakan. Proyek ini berbayar nggak? Nggak, bimbelnya semua gratis. Tapi guru-gurunya harus dibayar, tempat harus dibayar, ya semua fasilitas harus dibayar. Maka proyek ini kita bilang proyek rugi, gitu ya, nggak bisa membiayai dirinya sendiri ya. Nah maka gimana? Nah selama ini ya gereja yang support. Terus sekarang ini waktu kita udah nggak bisa, haruskah pekerjaan Tuhan terhenti karena di gereja udah nggak ada lagi uang kas? Haruskah pekerjaan yang baik ini terhenti? Bukan karena gak ada duit. Tapi karena simpenannya kantongnya beda. Ini kantong ini kosong. Tapi kantong ini gendut. Gitu ya. Nah maka yang gendut ini kita lagi deketin ya. Kamu tolonglah
adikmu yayasan satu ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, itu fungsinya seorang raja yang memimpin. Dia akan membagikan supaya ada pemerataan, supaya semuanya bisa tetap dikerjakan. Semuanya tetap ada dalam kontrol kedaulatannya. Maka dari itu biar hari ini di Minggu Kristus Raja, tanya sama diri kita sendiri. Apakah penyataan Allah tentang Yesus adalah Raja dalam hidup kita cukup jelas bagi kita? Sudah cukup jelas. Kita sudah sampai pada kesimpulan betul dia adalah Raja. Pasti cukup jelas. Tapi yang kedua pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia mengakui dia sebagai Raja dalam hidup kita? Kalau bersedia, maka kita perlu tenang karena hidup kita akan dijamin oleh Raja kita. Tapi hidup kita juga perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia untuk dipakai. Seturut dengan apa yang dia mau. Serahkan semua yang kita punya. Dia suruh kita apa? Kerjakan saja. Suruh jadi penatua, ya sudah kasih diri untuk jadi penatua. Suruh jadi pengurus komisi, ya sudah jadi pengurus komisi gitu ya. Suruh melayani sebagai pemusik, ya sudah kerjakan. Suruh ngasih duit, ya sudah kasih. Apa yang bisa kita berikan? Dan Raja kita itu tahu bagaimana dia akan memakai, mengelola, dan memberkati semuanya. Bapak Ibu, yang terbaik saja sudah dia berikan. Masa sih dia gak menolong kita pada situasi sekarang ini? Kami di perniagaan, kami di beberapa gereja lain di Klasis Jakarta Utara, mungkin juga Bapak Ibu dan juga banyak gereja sekarang ini sedang dakdikduk ketar-ketir gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita boleh kembali ingat, ini gereja miliknya Tuhan, dialah rajanya. Biar dia yang menolong kita, menggerakkan kita untuk bisa menyatakan tunduk pada pimpinannya. Amin. Paduan suara dari Paduan Suara Sion akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dan nyata orang mati. Dan yang setelah duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami mohon kiranya Tuhan, Raja di atas segala raja, melihat juga segala situasi yang sedang dihadapi oleh setiap kami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Ada kondisi-kondisi sulit, kondisi-kondisi berat secara ekonomi yang sedang kami hadapi. Ada ketidakstabilan karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bapa, berikanlah hikmat-Mu kepada umat-Mu, kami semua, untuk kami tahu apa yang harus kami perbuat dan kami lakukan. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami bijak. Dan biarlah kami boleh juga tetap melihat dan memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang tetap harus dilakukan dan dikerjakan di dalam dan melalui kami, di dalam dan melalui gereja-Mu di tempat ini. Dan karena itu biarlah Tuhan yang boleh mencurahkan berkat-Mu dan memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga seluruh pekerjaan, misi yang Tuhan mau kami kerjakan lewat kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini dapat tetap terus kami lakukan. Kami mohon Tuhan mengasihi dan mengasihani kami. Kami mohon Kau berkati setiap kami di tengah-tengah seluruh pekerjaan dan jerih lelah kami. Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk tetap mengerjakan dengan setia pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari. Dan biarlah melalui seluruh pekerjaan itu Tuhan Kau berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Juga bagi kami yang memulai usaha atau yang sedang menjalani usaha, Tuhan, ada banyak kesulitan-kesulitan di dunia usaha yang sedang kami hadapi. Tapi mari kiranya Tuhan beri kami pertolongan, Tuhan beri kami hikmat, Tuhan beri kami jalan keluar. Sehingga ada tetap penghasilan lewat setiap usaha-usaha yang kami kerjakan. Sehingga seluruh masalah finansial dalam hidup kami bisa kami hadapi. Juga masalah finansial di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini di GKI Cipinang Elok juga bisa diatasi. Tuhan, kami mohon Kau boleh membukakan tingkap di langit, mencurahkan berkat-Mu secara berlimpah bagi setiap kami. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden dan wakil presiden, berkati para menteri, berkati setiap kebijakan-kebijakan yang akan diambil, supaya itu semua bisa mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi negeri kami. Tuhan berkati supaya kehidupan perekonomian boleh kembali berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan juga kondisi bisnis dan ekonomi bisa kembali pulih. Tuhan yang turut campur tangan, bekerja dan menolong. Bapak, kami juga mau berdoa secara khusus untuk setiap kami yang secara tubuh kami sedang mengalami kelemahan karena ada sakit penyakit yang kami derita. Ataupun mungkin karena ada anggota keluarga kami yang sedang menderita sakit. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan melawat setiap kami. Baik kami yang sedang dirawat di rumah ataupun yang ada dirawat di rumah sakit. Baik kami yang sedang dalam proses pemulihan ataupun juga yang baru memulai proses pengobatan. Biarlah Tuhan yang berkenan menolong kami. Kami menyerahkan untuk Oma Tina Gunawan, untuk Ibu Surti Niman, untuk Ibu Hidayani,
untuk Bapak Sukuan Hendra, untuk Penatua Gigi Kristanto. Dan juga Tuhan Engkau berkati Ibu Pingkan Lantang yang menjalani kemoterapi. Kau berkati Ibu Endang di Medan pasca stroke. Kau berkati Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Nurmila Zebua, dan juga ibunya Ibu Surti Niman, juga Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan juga untuk Pendeta Emeritus Ferdinand Soleman. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tahap pemulihan atau mereka yang sedang dalam persiapan untuk perawatan, juga khususnya untuk Penatua Gigi Kristanto yang akan menjalani operasi. Tuhan yang tahu semua kondisinya, Tuhan yang boleh turut campur tangan, bekerja memberkati setiap mereka. Berkati untuk panitia Natal dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Biarlah boleh membawa kami, boleh punya keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan telah datang ke dunia untuk memberikan damai sejahtera, untuk mengusir segala kegelapan dan kegalauan dalam hidup kami. Dan karena itu biarlah kami boleh menyambut Natal dengan sukacita, sekalipun mungkin di tengah-tengah hidup kami ada banyak hal yang membuat kami merasa kehilangan sukacita. Tuhan, tolonglah kami. Kami mau berdoa untuk panitia pemilihan penatua. Kami berdoa untuk calon-calon penatua yang nama-namanya sudah masuk, mereka yang akan mulai dihubungi. Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap mereka. Tuhan yang nyatakan panggilan-Mu atas setiap mereka. Dan Tuhan beri mereka keberanian untuk mengakui otoritas dan kuasa Tuhan. Untuk bisa tunduk kepada panggilan Tuhan. Tunduk dan bersedia menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati para penatua yang akan menghubungi para calon. Berikan otoritas yang rasuli, berikan wibawa yang ilahi untuk bisa menyampaikan panggilan Tuhan kepada setiap calon penatua. Kami mau berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilakukan pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati seluruh panitia. Tuhan tolong supaya seluruh pilkada ini bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan dengan tertib, dan juga dengan jujur dan benar. Karena itu Tuhan berkati seluruh persiapan, Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati semua proses yang akan ditempuh. Dan biarlah lewat pilkada ini ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang boleh mendatangkan kebenaran dan damai sejahtera di negeri ini. Kami mau berdoa untuk korban-korban bencana alam, mereka yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian karena erupsi ataupun korban banjir di beberapa tempat daerah. Tuhan kasihani mereka, Tuhan beri mereka pertolongan, Tuhan beri mereka pemeliharaan, dan biarlah kiranya kami juga bisa tetap saling dukung, saling topang, saling bantu dengan mereka yang sedang berkesusahan. Kami mau berdoa untuk jemaat GKI Melur dalam seluruh pergumulan pelayanan dan SDM-nya yang saat ini sedang juga mengalami berbagai macam kondisi yang begitu berat untuk kehidupan, kebutuhan-kebutuhan mereka untuk operasional dan sebagainya. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga boleh mengasihi dan mengasihani saudara-saudara kami di jemaat GKI Melur. Biarlah juga ada berkat Tuhan yang cukup sehingga kehidupan di tengah-tengah jemaat Melur pun dapat tetap dipelihara. Dan setiap pekerja Tuhan boleh juga tetap melakukan pekerjaan yang Tuhan mau mereka kerjakan dan mereka lakukan. Kami mau berdoa untuk seluruh pergumulan kami Tuhan, khususnya juga dalam mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, melalui jemaat-Mu GKI Cipinang Elok ini. Tuhan yang boleh berkenan memberkatinya. Dan jika ada berbagai macam masalah, masalah ketidakharmonisan, masalah finansial, ataupun juga masalah-masalah lain di dalam pekerjaan, pendidikan, dalam relasi kami dengan anggota keluarga, ataupun dengan orang-orang di sekitar, biarlah Tuhan yang tetap tolong kami. Kami serahkan seluruh doa kami kepadamu ya Allah, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau mengakhirinya dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskan
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari Kidung Keesaan 383. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia.
Mari kita bangkit berdiri. Mekar Bapa yang penyayang, siapa kita iakan, tangan kasih-Nya menatap di tengah bahaya. Puji Dia, kasih-Nya seluasnya. Umat, marilah kita menyatukan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Makasih Tuhan, kami datang kembali ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya roh kuasa kasih-Mu boleh memberikan kami untuk boleh memberikan yang terbaik dari yang kami miliki, dan juga kiranya Engkau memilih majelis jemaat yang diberikan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk mengelola dan memberikan yang terbaik untuk perluasan kerajaan-Mu di GKI Cipinang Elok ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan kuasa kasih-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dan kita semua adalah umat kepunyaannya. Kita semua adalah hamba-hambanya. Kita hidup untuk Dia. Kita ada karena Dia. Dan biar kita boleh tetap terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Dia mau kita lakukan dengan sekuat hati kita, dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Mari kita sama-sama terus wartakan kuasa Tuhan, nama Tuhan, supaya banyak orang makin tahu. Banyak orang mau tunduk kepada Dia, seperti juga yang kita lakukan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi setengah, mestilah busuk dipendam, Supaya tumbuh dan segar, di mana surya memegar. berbuahlah tuai yang besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam Lintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Biarlah kita boleh kembali ke tengah-tengah dunia di mana Tuhan Raja kita mengutus kita. Dan biarlah kita boleh sungguh terus mengakui Dia dengan segenap hidup kita. Boleh bekerja bagi Dia dan memuliakan Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kemanapun Tuhan mengutus engkau, apapun pekerjaan yang kau sedang kerjakan, situasi sukar seperti apapun sedang kau hadapi, Dia berjalan bersamamu kini sampai Ia datang kembali. Amin. Haleluya,
Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Keesahan 746. Bagaikan padi Tuhanmu, itu murni benar. Kembali bangkit merebut, umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim Bapa, menabur dan menyerah. Hiduplah untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu, agar segera buahnya milik-Mu. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk. Sebelumnya saya juga mau bilang kita membuka meja pendaftaran untuk jemaat berpartisipasi dalam mensponsori penyediaan souvenir yang akan dibagikan pada kebaktian malam Natal pada hari ini di kebaktian umum pertama dan kedua dan juga di komisi-komisi dengan menghubungi panitia Natal yang bertugas karena hari ini terakhir dan mungkin besok di tata usaha gereja. Sebelum meninggalkan ruangan, kami ingin mengingatkan kembali kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.